Mari kita membuka Alkitab kita di Yakobus 4 ayat 4. Ini simple sekali. Ini tentang perzinahan rohani. Nah, tema saya adalah persahabatan dengan dunia adalah perzinahan rohani. Karena itu mari buka Alkitab saudara, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Ini tertulis dalam Injil dengan jelas. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia musuhnya Allah. Jadi kalau kita sahabat Allah, otomatis kita juga musuhnya dunia. Nah, jadi bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah, bersahabat dengan Allah menjadi musuh dunia. Itu ada timbal baliknya, ada resikonya. Saudara, ada banyak orang Kristen ya. Banyak orang Kristen ya selalu ingin mencoba-coba gitu ya. Yang Tuhan mau kita tidak mau mencoba-coba, tapi kita melangkah ya. Banyak orang Kristen mencoba melakukan yang hal mustahil. Ini nggak bisa dilakukan. Saya mau katakan ada banyak orang di satu sisi pegang tangan Yesus, sementara kaki mereka melangkah seirama dengan dunia. Ini bertentangan dan nggak mungkin. Karena di hidup ini hanya dua pilihan, iya atau tidak, Tuhan atau dunia, ya kan, Tuhan atau setan. Semua itu ada pilihan yang memang kita harus dengan secara tegas itu bisa memilih. Kita seringkali berpikir, ya saya sih sebenarnya pengen masuk surga, gitu ya. Semua orang Kristen tuh bercita-cita masuk surga. Semua orang Kristen itu nggak mau hidup di neraka. Tetapi banyak orang bercita-cita masuk surga, tapi mencintai cara hidup di neraka. Ini yang aneh bagi orang percaya, ya. Bercita-cita masuk surga, tapi mencintai gaya hidup masuk neraka. Kita mengklaim diri ditebus darah Yesus, tapi selera dan ambisi kita, cara berpikir kita masih sepenuhnya dikendalikan oleh dunia, ya. Dalam hal-hal kecil aja kita nggak bisa menang, seringkali begitu. Tetapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Ini satu ayat yang tegas sekali. Ya, jadi ini adalah satu pernyataan yang tajam bahwa kita tidak bisa ada di zona yang netral. Ya, kadang-kala kan kita enggak, aku mau netral aja gitu ya, nggak mau ikut sana, nggak mau ikut sini. Jadi kalau kita nggak mau merasa hidup kita terganggu, ya kita mau netral gitu. Tetapi Tuhan menginginkan kita membuat satu keputusan dalam hidup ini. Jika hidupmu tidak membuat dunia merasa terganggu, maka kemungkinan besar kamu yang sudah tidak lagi berbeda dengan dunia. Kalau dunia ini nggak terganggu dengan kehadiranmu, kalau orang-orang nggak merasa nggak nyaman dengan kehadiranmu, berarti kamu ini sudah hidup dengan dunia, ya, sudah sama dengan dunia. Kadangkala orang nggak nyaman hidup dengan kita bukan karena dia nggak suka sama kita, tapi karena dia merasakan roh yang di dalam kamu itu berbeda, begitu, ya, berbeda sekali. Itu sebabnya nggak sembarangan kita bisa berteman kan. Kita nggak bisa lagi bergaul dengan orang-orang yang sudah lepas, yang sudah bebas dari semua masa lalunya, sudah nggak lagi di situ. Itu udah nggak bisa lagi kumpul, bukan berarti sombong. Memang dia sudah nggak bisa. Tetapi kalau ada orang yang berteriak, aku mengasihi Tuhan, tapi mulutnya masih merokok, mulutnya masih ngomong yang jahat, mulutnya masih melakukan hal-hal yang tidak baik, hidupnya masih melangkah kepada ketidakbenaran, ini jelas, ini dia musuhnya Tuhan, tapi tinggal di gereja. Jadi nggak sedikit orang-orang yang seperti itu. Nah, ada beberapa indikator yang nampak dalam perzinahan rohani ini, ya. Ada beberapa indikatornya. Perzinahan rohani itu artinya apa sih? Ya kan? Perzinahan rohani itu yaitu mencintai apa yang Allah benci. Ya. Kalau Roma 12 kan jelas ya, ayat 2 kan. Dia bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu kan benar-benar mengkonsumsi.
ya. Serupa itu benar-benar mengimitasi, meniru. Jadi gini, apa yang dunia lakukan kamu juga lakukan gitu kan. Nah, ini apa yang Tuhan benci seharusnya kita benci gitu. Tapi ada banyak orang merasa apa yang Tuhan benci dia suka. Tapi dia berkata dia cinta Tuhan. Nah, Yakobus ini menggunakan satu kata yang sangat kesannya kasar. Sebenarnya dalam bahasa asli katanya hai kamu orang-orang yang tidak setia. Dalam bahasa aslinya itu adalah adulteres atau pejinah. Jadi ini berbicara tentang satu hal begini ya, kata orang yang tidak setia, ya, tidak setia, ya, sangat tidak setia, itu kotor gitu ya. Dia itu artinya seorang pezina, ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut ma'al, ma'al itu berujuk kepada tindakan melakukan perbuatan curang, ya, perbuatan yang tidak setia, ya. Kata-kata ini coba mari minta tolong ya, Rini baca Imamat 5 ayat 15. Maaf. Imamat pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Imamat 5 ayat 15 ini merujuk kepada kata ketidaksetiaan. Tidak setia yang berarti pelanggaran, ya, kepercayaan atau berkhianat. Jadi pelanggaran kepada kepercayaan, berkhianat kepada apa yang sudah diyakini, yang sudah dipercayai, yang disebut ma'al. Dan hukumannya ini jelas ya. Kalau dia mau berdamai, dia harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, kata tidak setia ini juga dalam bahasa Ibrani bisa dikatakan boget. Boget itu gini, orang yang suka berkhianat, hatinya penuh pelanggaran, ya kan, mengkhianati janji. Tetapi kata setia itu artinya aman dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau aman itu ternyata bahasa Ibrani aman, ya, aman, ya. Ini menghasilkan dari satu kata emunah, ya, emunah, ya, emunah itu kesetiaan, keteguhan. Jadi kita ini harus tahu betul arti yang sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka disebut adulteress atau pejinah. Jadi jamak. Ya. Ya, tahukah kamu orang-orang yang tidak setia? Orang-orang itu kan banyak, jamak ya dalam bahasa Indonesia. Ini artinya pejinah, ya. Itu tadi udah jelas dalam bahasa Ibrani ma'al, ya, menyimpang, ya. Nah, mengapa? Karena ketika seorang Kristen mulai mencintai nilai-nilai dunia, dia sedang melakukan perjinahan rohani. Jadi kamu nggak perlu harus pergi ke dukun, kamu nggak harus perlu pergi kemana, itu baru berzina rohani. Ketika kamu menyimpang, mulai gini, kan kita sering ya melihat ada banyak orang dia berdebat dengan dirinya sendiri. Hati nuraninya berkata iya, tapi dia berkata tidak. Dia berdebat, dia mau menyimpang, dia mau melakukan, pokoknya begini, aku nggak terima begitu. Itu penyimpangan, saudara, ya. Penyimpangan. Jadi dunia ini menawarkan satu sistem, ya, yang namanya penyimpangan, yang disebut oleh firman Tuhan ini Yakobus mengatakan adalah pejinah. Nah, saudara mari perhatikan, ada 3 sistem dunia yang dunia tawarkan kepada banyak orang percaya, kepada kita secara khususnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya ke-16, tolong dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya ke-16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, bukanlah berasal dari Bapa. Perhatikan, dunia tawarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tidak berasal dari Bapa. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu mengejar kepuasan, kenyamanan di atas kebenaran. Pokoknya daging ini dipuaskan. Pokoknya selalu bisa maklum, ya. Selalu ada kata maklum. Itu keinginan daging, ya. Kiranya kita semua pagi ini telah bangun rohnya, telah bangun ya. Kita menerima hari ini firman Tuhan ini. Ada kepuasan-kepuasan yang kita kejar selain daripada Tuhan gitu. Memang kita butuh kan, kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh mobil ya. Tetapi mobil ini kebutuhannya untuk apa itu udah jelas. Tapi ada orang-orang tertentu, apalagi perempuan ya kan, itu kan tas bermerek lah, segala macam lah, segala cara. Ini kan mengejar kepuasan. Sebenarnya saya sudah pernah ada di titik ini. Ternyata nggak ada enaknya gitu. Ya, berapa banyak pun misalnya barang yang kita punya, setelah kita beli ya cuma digeletakin begitu aja. Ini kan berhala, memuaskan keinginan daging itu berhala, ya kan? Jangan pikir berhala itu pergi ke dukun atau punya patung, punya ini yang harus disembah, ya kan? Berhala menyenangkan diri sendiri. Hobi juga bisa jadi berhala loh. Kalau kita nggak lakukan, rasanya nggak enak. Ya, itu hobi, itu berbahaya. Hobi itu berhala. Kenapa? Karena hobi memuaskan keinginan daging, gitu ya. Yang puas itu cuma kamu sendiri. Yang senang itu cuma kamu sendiri. Coba kalau hobi main judi, emang istrimu senang, emang anak-anakmu senang, ya kan? Di sini ada yang udah pernah main judi, udah habis-habisan gitu, ya kan? Lah itu kan hobi gitu ya. Terus hobinya zina. Itu emang yang disenangkan siapa? Dagingmu, bukan orang lain. Hobinya apa lagi? Banyak kan hobi, gitu, bola, gitu kan. Bola sekarang ngalah-ngalahin Tuhan Yesus ini. Mereka yang nonton bola tahan sampai pagi. Doa 2 jam, kamu lemes, itu aneh, gitu kan. Kalau mau seperti Yesus, Yesus suka berdoa. Kalau mau seperti Yesus, Yesus senang melayani. Kalau mau seperti Yesus, Yesus mengasihi. Kalau mau seperti Yesus, Yesus mengampuni. Ya kan? Mau seperti Yesus, tapi mulutnya pahit, hatinya pahit. Ya kan? Banyak pendusta-pendusta. Ya. Orang Kristen paling rajin di sini. Ya kan? Nah, keinginan daging ini udah jelas. Nah, yang kedua, berhala yang kedua itu keinginan mata. Ya ini, ketamakan akan harta dan status yang tidak pernah puas. Tamak begitu. Kita lihat ya, sekarang ini yang sedang tren, yang sedang viral ya di media sosial tentang korupsi itu ya, yang nyimpan duit dan emas itu emas itu cuma ditaruh di dinding itu seperti kayak lemari terbuat dari bahannya kayak triplek lah, kayak kayu lah gitu. Setelah dibongkar gitu, ya kan? Waktu dibongkar itu sampai yang bongkar itu tepuk tangan gitu. Artinya gini, berhasil, ya kan? Nah, saudara, seharusnya kan orang-orang yang tahu hukum, orang-orang yang paham hukum, yang mengerti hukum, itulah seharusnya yang hidupnya lurus. Kan begitu kan? Tapi coba kan. Nah, ini kebongkar lah, ketemu ini berapa ratus miliar ya, bentuknya US dollar sama Singapura dolar gitu kan. Ini nanti hilang aja, nggak tahu kita kemana ini duitnya ini sama emas batangan ini, nggak ngerti gitu. Nah, ini keinginan mata dan keinginan daging jadi satu gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat dari pekerjaannya, anak cucunya sejahtera. Sejahtera, saudara. Saya kalau melihat ya orang-orang itu ya, mereka-mereka yang mengerti ini di hukum, mengerti semua itu, hebat-hebat gitu kan. Bisa punya rumah banyak ya, rumahnya mewah, hidupnya mewah gitu kan. Saya kadang berpikir gini, waktu tidur hati nuraninya itu nggak bicara, pasti bicara. Karena Roh Kudus itu sebenarnya nggak pernah tinggalkan kita. Tapi Roh Kudus itu bisa diabaikan. Ya.
Saya hanya mengikuti berita viralnya ya. Jelas benar atau tidaknya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Tuhan yang melihat maha benar siapa yang melakukannya. Siapa yang dibalik ini semua. Karena manusia bisa nanti berdolak-dalik, dolak-dalik, dolak-dalik. Semuanya dolak-dalik bisa. Perhatikan betul. Nah, jadi kalau keinginan mata ini adalah ketamakan. Nggak usah jauh-jauh begitu kamu buka media sosial. Kamu lihat iklan, tertarik. Sebenarnya nggak butuh klik. Betul? Untuk numpuk. Ini keinginan mata. Ada banyak orang bilang begini ya. Ya, kita harus takut akan Tuhan akhir-akhir ini. Itu tulisan-tulisan tentang Tuhan banyak di media sosial. Tapi kalau saya perhatikan, orang-orangnya sebenarnya nggak percaya Tuhan. Ini untuk apa? Ya. Nah, dosa yang ketiga itu keangkuhan hidup. Ya, angkuh. Kata angkuh sebenarnya di dalam bahasa di dalam kamus bahasa Indonesia, angkuh ya, kita harus tahu bukan hanya sekedar sombong, tapi angkuh itu adalah sifat suka memandang rendah orang lain. Ya. Suka memandang rendah. Nah, saudara, itu kan ada yang tidak disukai Tuhan. Salah satunya mata yang angkuh kan, mulut yang sombong, mata yang angkuh. Jadi mata yang angkuh itu matanya itu udah bisa meremehkan gitu ya. Kalau melihat orang itu kita udah tahu bahasanya. Ya saudara, saya sering melihat, bahkan kita sendiri di antara para pelayan-pelayan ini bisa saya lihat gitu. Pas kalau melihat orang lain itu matanya sepertinya memandang rendah. Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia jelas, angkuh itu adalah sifat suka memandang rendah orang lain. Sedangkan congkak itu identik dengan tinggi hati. Ya kan? Tinggi hatinya. Sebenarnya memang hati kita ini ditaruh Tuhan di tengah, betul? Yang di atas kita itu apa? Kepala dan otak. Itu paling tinggi sebenarnya. Kenapa hati ada di tengah? Supaya sebenarnya kita hidupnya benar gitu kan. Jadi angkuh, sombong itu masih beda gitu kan. Nah, kalau sombong itu cenderung pamer gitu kan. Pamer gitu ya. Itu sombong. Kalau angkuh itu berpusat pada diri sendiri. Sedangkan sombong itu pamer gitu kan. Jadi orang yang angkuh ini mempunyai beberapa perilaku itu satu orang angkuh gini. Nggak pernah menghargai orang lain. Siapapun dia nggak peduli, ya. Kita bisa lihat, ya kan. Kadang kan kita bisa lihat, ini ya maaf, ini bagi orang-orang yang suka ada di gereja, ketika dengar khotbah, tapi kamu nggak dengar, nggak perhatikan, matamu nggak lihat, ya kan, nggak perhatikan, tapi kamu cuma misalnya lihat kepada HP-mu, kalaupun nggak main HP, kamu nggak peduli, bisa aja gitu cuek gimana gitu. Pokoknya kayaknya Allah begitu. Ini orang angkuh. Orang angkuh itu meremehkan, ya kan? Nah, jadi fokusnya kepada siapa? Diri sendiri. Nah, ini maaf, ini kejiwaan. Orang angkuh. Jadi, keangkuhan hidup itu harus dijauhkan dari hidup kita. Katakan amin. Ya kan? Angkuh gitu. Nah, orang angkuh itu nggak selalu kok mulutnya sombong. Ya. Dia bisa kelihatannya tenang, tapi dia nggak pernah setuju. Dia tidak pernah bisa tunduk, dan dia tidak pernah bisa taat. Ini dia. Nggak pernah bisa. Ya. Jadi orang angkuh ini dia berpusat kepada diri sendiri. Ya. Seperti NPD gitu. NPD atau NIPD sih? NPD ya, yang narsis. NPD gitu, yang kejiwaan. NPD itu singkatan dari narsis apa gitu. Ya. Ini itu termasuk di dalamnya, walaupun dia hanya milikin itu, ya. Tapi kalau udah sampai dikata angkuh, sombong, terus mulutnya lagi, ini ada nih orang seperti itu, ya. Terus merasa jadi nabi, gitu. Ini kita jangan sampai seperti inilah anak Tuhan, ya. Rendah hatilah, amin. Rendah hati, taat, biar disayang Tuhan. Jadi kalau kita lebih takut dengan kehilangan pengakuan-pengakuan dunia ini, maka percayalah kehadiran Tuhan
tidak akan pernah ada di dalam hidupmu. Jadi kita tidak bisa ini. Jangan sampai tertipu lah. Kamu bisa nyembah Tuhan di hari Minggu, tapi kamu menyembah Mammon di hari Senin sampai di hari Sabtu. Ini jangan tertipu. Nah, yang kedua, ini indikatornya. Tragedi kompromi ini menjadi musuh Allah. Ya, kemarin Bapak khotbah di hari Minggu kan tentang sindrom katak, ya, ya kan. Nah, itu sindrom katak itu kan gini. Kalau katak dimasukkan ke dalam air mendidih, dia langsung lompat karena airnya udah panas. Tetapi coba katak tadinya ada masuk di dalam satu panci, airnya dingin, ditaruh di atas kompor, perlahan-lahan hangat, ya kan? Dari dingin menjadi hangat, menjadi suam, itu kan nyaman, enak, tetapi menjebak, betul? Begitu mendidih dia udah lemas duluan, udah nggak bisa, ya kan? Nah, waktu saya dengar khotbah Bapak sindrom katak ini, ada banyak orang sebenarnya sedang di posisi ini, dia nyaman gitu, dingin kok, gitu kan? Nggak ada masalah. Terus hangat, kan enak yang hangat, ya kan? Mulai hangat. Tapi begitu mulai gulung airnya, dia sudah lemas, sudah nggak punya kekuatan. Karena sudah beri diri tadi. Masih mending tadi katak dicemplungin ke air panas, lompat. Gitu, dia terkejut. Tapi ini nggak ada kekejutan, nggak ada teguran, ini datar, ya kan? Nah, lama-lama dia binasa. Jadi ini kompromi itu gini. Komprominya gini kan. Si Yakobus ini tidak mau bilang gini. Kan dia bilang, kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu musuhnya Allah. Ini jelas. Dia nggak mau kompromi bilang, janganlah, gitu kan. Yakobus nggak bilang, ya kan. Nanti kamu kurang diberkati. Kan bilang, kalau kamu bersahabat dengan dunia, nanti kamu kurang diberkati. Kan banyak hamba-hamba Tuhan gitu. Ya, takut misalnya orang tersinggung, takut ini. Enggak lah, kita jangan terlalu inilah. Agak baik-baik sedikit lah ngomongnya. Janganlah. Tapi kan ayat firman Tuhan yang keras ya harus dikatakan. Nggak bisa kita ubah. Firman Tuhan mengatakan jangan bersahabat dengan dunia. Nanti kamu kurang diberkati. Nanti kamu menjadi lemah. Enggak. Tapi dia bilang kamu pejinah. Ya. Ini jelas. Orang yang mencintai dunia pejinah. Ya. Captionnya, statusnya, firman. Tapi hidupnya kacau balau. Ini kan bukan apa yang kamu katakan. Hidup itu bukan tentang apa yang kita katakan. Hidup itu tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tapi ayat ini keras. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jangan sampai kita nasihati orang, kamu nanti lemah, ya, tak berdaya kamu, ya. Nanti kamu kurang diberkati. Seperti saya kemarin bilang kan, kehidupan kamu yang kamu hidupin sekarang ini kamu lihat, ya itu, ya, kerohanian kamu di situ. Ya, bukan soal masalah kekurangan aja, ya kan? Seperti orang-orang bodoh gitu. Kalau orang kan udah kuliah, udah apa gitu, biasa pakai laptop dong harusnya. Masa megang nggak bisa? Dari cara megang kita tahu ini orang nggak pernah. Jadi sebenarnya ini ijazahnya bisa palsu ini, gitu. Karena banyak orang kan, sekarang apalagi ya orang-orang teologi ini, MTH, dari STH, MTH, kemudian DTH, doktor teologi, itu 3 bulan kita lihat gak pernah sekolah, tiba-tiba gelarnya doktor. Ya. Bagus kalau kita memang suka berpendidikan, memang betul-betul sekolah. Jadi tidak ada kebohongan-kebohongan lah. Misalnya kan melayani, kan aku melayani, nggak apa-apa, ikut aja ujian sekali. Nanti juga langsung lulus. Terus tujuannya untuk apa? Ini kan bersahabat dengan dunia, gitu kan? Terus kenapa kalau kamu tidak doktor teologi? Terus kenapa kalau kamu bukan MTH? Ya kan? Tapi ya STH lah, sekolah tinggi hati lah, ya kan? Kamu STH lah paling tidak. Apain mesti kembali? Benar kalau memang benar masuk sekolah, pendidikannya ada dan dia benar-benar kelihatan kan orangnya ini. Ini enggak sarjana tapi bodoh, enggak pernah ngapa-ngapain. Terus pendidikannya itu dikemanain gitu, ya kan? Nah ini sekarang yang banyak. Nanti mungkin, jangan gitulah menghina. Apa sih
Saya kaget lihat teman saya yang nggak doyan sekolah, nggak pernah baca, tiba-tiba ternyata udah doktor teologi ya dia, dan doktor apa lagi gitu. Saya kaget tuh lihat mantan narkoba. Iya, ya kan. Bagus sih, mungkin dia dibimbing oleh seorang pemimpin rohani yang bagus. Tapi dalam hal pendidikan ini nggak bisa ditipu. Orang yang nggak suka belajar bisa jadi doktor. Ini aneh ini buat saya, gitu kan? Kurasa Tuhan pun mikirkan dia aneh. Untuk apa gitu, ya kan? Bukan berarti karena saya nggak punya title segudang, saya punya title, ya kan? Tapi saya lebih suka dibilang hamba Tuhan, begitu, ya. Jadi ini ngeri gitu kan. Makanya Tuhan bilang kamu pejina rohani, ya kan? Jadi siapa yang bisa bertahan jika Allah menjadi lawannya? Itu dia. Ini kan kita sudah menjadikan kesombongan itu kan sudah melawan Tuhan, ya. Menganggap diri paling benar gitu kan. Nah, banyak kita mengaku pengikut Yesus, tapi cara hidup kita gini. Kenapa sih orang korupsi? Takut miskin. Ya, takut kekurangan. Padahal Yesus sudah janji. Firman udah ada. Firman bilang apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga aja yang mereka tidak didandani, mereka dipelihara sama Tuhan. Apalagi kamu yang diciptakan Tuhan, ya kan? Cuman kita kalah dengan dunia ini. Semua sekarang berlomba-lomba, ya kan? Betul nggak? Dan akhirnya jadi pendusta-pendusta juga di gereja, pembohong-pembohong. Supaya mereka kelihatan tidak punya uang, tidak memberikan persepuluhan sesuai dengan itu. Atau tidak memberi persembahan, maaf, ya kan? Kelihatannya ini, tapi dia udah ngumpulin. Gitu. Tapi ingat, kalau seorang yang tadi itu, yang viral itu, seorang jaksa aja begitu rapinya, ya, bisa kebongkar. Apalagi cuman kita-kita ini. Kan gitu kan. Makanya hati-hati. Nah saya percaya, orang-orang yang seperti ini nggak akan suka di gereja, di mana gereja itu penuh roh. Nggak suka. Dia akan terganggu. Ya, saudara, oleh karena itu, menjadi pengikut Yesus itu adalah mengikuti cara Yesus hidup. Katakan amin. Ya kan? Menjadi pengikut Yesus itu mengikuti bagaimana cara Yesus hidup, ya kan? Cara kita berbicara, ya. Pelayan Tuhan kok suka fitnah, sombong. Terus anggar jago gitu. Kayaknya pelayanan itu dijadikan satu kesombongan, satu jago-jagoan gitu kan. Oh, saya begini, oh di gereja ini. Gereja nggak menjamin. Enggak, ya. Besar kecilnya gereja nggak menjamin kamu itu pengikut Tuhan yang setia. Tetap satu hal, ya. Tetap satu hal. Saudara perhatikanlah. Ini Tuhan sudah mau datang. Jangan terlambat. Cepatlah bertobat. Mari kita lihat, ya. Matius mempertegas di Matius 6 ayatnya yang ke-24. Ini dia pertegas. Dia bilang begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, kamu tidak bisa menjadi sahabat baik bagi sistem dunia yang telah menyalibkan Tuhanmu dan pada saat yang sama mengakui cinta Tuhan. Paham sekarang? Dengar baik-baik. Kamu nggak bisa menjadi sahabat baik bagi sistem dunia yang telah menyalibkan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kamu ngaku cinta Tuhan. Ngerti ya? Mau bersahabat dengan dunia, tapi ngaku-ngaku kamu cinta Tuhan. Matius lebih tegas. Kamu nggak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Yaitu kepada Tuhan dan mamon. Mamon itu mamon naik. Itu kan bukan hanya berbicara tentang uang, saudara. Ya kan? Mamon itu apa sih? Mamon itu kan sesembahan, ya. Sesembahan yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu, ya. Mamon itu memang merujuknya uang, harta, benda, kekayaan. Tetapi bukan sekedar uang, tetapi sikap. Amin. Sikap materialisme ini, keserakahan ini yang dimaksudkan, gitu kan. Kamu serakah, gitu. Bayangin kalau seperti kami ini yang hamba Tuhan yang sangat sederhana ini, itu orang pikir seperti apa, gitu, ya. Tapi kami jalani kan, hidupin gitu, ya. Perhatikan kan, makanya Matius bilang, kamu tidak bisa menyembah
atau mengabdi kepada dua tuan, nggak bisa. Ya. Secara pribadi kamu cinta Tuhan, tapi kamu bersahabat dengan dunia, nggak bisa. Ini sikap materialismenya ini. Jadi ini menekankan sekali. Jadi Matius lebih jelas, lebih mempertegas daripada apa yang dikatakan Yakobus. Nggak mungkin kan nyembah berhala, tapi mengaku cinta Tuhan, gitu loh. Amin. Nah, jadi kita ini nggak bisa. Orang darah Yesus itu tidak dicurahkan agar kita bisa hidup dengan standar dunia, nggak bisa. Kita harus berbeda. Makanya kan kekristenan disebut apa? Itu gereja itu eklesia, itu berpindah dari gelap kepada terang. Ya kita berpindah, kita dipisahkan. Nah, yang ketiga, ini firman adalah teguran untuk supaya kita bertobat, ya kan? Semua itu kan yang tadi bersahabat dengan dunia segala macam. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Perhatikan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kapan kita menjadi umat Tuhan? Ketika kita di ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Amin. Amin. Ya, ini banyak loh pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Hamba Tuhan, kalau amplopnya kurang mau nggak ngedoain? Hamba Tuhan kalau ke tempat yang micin mau nggak melayani? Ya tergantung panggilan dia. Kalau memang dia hamba Tuhan pebisnis, ya dia nilainya bisnismen. Tapi kalau dia hamba Tuhan murni, ya murni begitu. Percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluannya. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya. Sebab Alkitab ngomong kan gitu kan, ya jangan kamu takut kan, dikatakan bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhannya dengan caranya dia akan bekerja. Tapi kalau kita misalnya keinginan dagingnya tinggi, termasuk melayani loh. Banyak kan orang melayani itu keinginan daging, ya kan? Seolah-olah misi keluar negeri, nggak bisa bahasa Inggris kok keluar negeri, ya kan? Ya kan? Ternyata di sana cuma mau makan-makan, cuma mau foto-foto, ikut ibadah di tempat lain. Kamu nggak melayani. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, ya kamu melayani sungguh-sungguh gitu kan. Jadi ini juga bisa keinginan daging. Nggak semua pelayanan yang pergi-pergi itu kehendak Tuhan, belum tentu. Ya kan? Itu ada yang nulis gitu kan. Apalagi gini, gembala kok lebih banyak khotbahnya di tempat lain daripada di depan dombanya. Itu kan. Nah, ya itu juga heran. Saya bilang, ada juga yang nulis ya. Apa yang saya ini kan gitu. Bukan berarti seorang gembala apabila tidak pernah pergi-pergi khotbah tempat lain nggak laku. Ingat, kamu menjaga dombamu. Ya, betul ya. Jaga domba kan gitu. Tapi ini kan banyak ini. Semua bisa dilegalkan lah. Rohani-rohanikan. Karena kalau dia nggak berdiri di mimbar orang lain, dia nggak hamba Tuhan. Apalagi kan hari Minggu. Nanti Sabtu udah muncul ini foto-foto. Ada yang fotonya gini. Ada yang fotonya begini. Ada yang fotonya begini. Ini muncul oleh hamba Tuhan ini. Pendeta, doktor, insinyur, bla 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 bla. Ya. Tapi benar nggak? Membangun nggak? Amin. Membangun nggak? Kan nggak mungkin kan? Pendeta muda, Maskur Lase, punya kambing domba 40 ekor. Tapi seringnya khotbah di kandang, jaga kandang domba orang lain. Jaga kandang kambing orang lain. Masuk akal. Jadi gini, ya kan? Nggak jaga kandangnya, kandang orang lain dia mau jaga, ya kan? Dia mau kasih susu, dia mau kasih makan, ya kan? Kambingnya terlantar, dombanya terlantar. Bukan nggak boleh, ya, berkunjung sekali. Tapi kalau dia di gereja 1 bulan pun nggak pernah, kerjanya keliling, itu maaf, itu aku bilang persis yang kata Yesus, dari mana kau? Dari mengelilingi dunia ini, ya kan?
Sebab itu apa katanya? Keluarlah kamu dari antara mereka. Banyak orang kan kesannya dia lebih rohani dari orang lain kan. Ya kan? Wah, ada hamba Tuhan nih. Mendengarkan gosip aja tentang orang lain, dia udah bencinya setengah mati. Gak mau dengar, gak mau, ini kaku kali itu kayak zaman Nazi. Ya. Jadi kita bisa, Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus, yang artinya apa? Dipisahkan. Jadi kata Tuhan apa? Pisahkan dirimu dari orang angkuh, pisahkan dari orang sombong, ya kan? Dari orang yang suka kedagingan, itu kan keinginan daging tadi. Yakobus berkata, jadi pisahkan dirimu, keluar cepat-cepat, lari kamu dari sana. Dari mana? Dari gereja yang tidak kudus, ya. Dari kehidupan orang-orang yang tidak kudus. Pisahkan, jangan bergaul. Karena hidupmu akan terlihat sama dengan mereka. Amin. Ya, kita diklat doa itu harusnya kan itu khususnya para pemuji ya. Itu senang harusnya. Tapi nggak bisa beri diri, ya kan. Kenapa? Ya banyak alasan yang memang kita harus maklumi gitu. Tapi nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Sebenarnya ada banyak orang melayani di mimbar itu, dia bulan-bulanan setan, utusan setan ditunggangi, gitu kan. Jadi kalau kamu terlihat sama, bicara sama, mengejar hal yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kan, maka garam di dalam kamu itu menjadi hambar. Ya, ayat yang ini jelas, Matius 5 ayat 13. Jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan lagi? Bayangkan, garam, namanya garam tentu orang udah asumsinya apa? Asin, ya. Tapi ini garamnya udah tawar, ya kan? Akhirnya apa? Dibuang dan diinjak-injak. Bayangin. Kalau Wahyu pasal 3 tentang suam kuku dimuntahkan. Saudara, marilah kita hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh. Roma 12 ayat 2 memberikan perintah yang tidak bisa ditawar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi dengan tegas saya katakan, berhentilah mencoba untuk relevan dengan dunia. Itu dia. Roma 12 ini berkata, berhentilah untuk mencoba relevan dengan dunia. Sampai kamu kehilangan kekudusanmu. Berhenti. Ya. Berhenti. Ya. Dunia ini tidak butuh orang Kristen yang mirip dengan mereka. Tapi dunia ini justru sebenarnya butuh Kristen yang terang-terangan memancarkan terang Kristus. Ya. Kalau kamu hidupnya kompromi, nggak usah sok baik. Nggak usah sok mengatakan kebenaran. Ya. Tapi dengan kamu kelihatan benar, hidupmu benar, kamu sudah melakukan penginjilan tanpa suara. Jadi jangan relevan dengan dunia. Saudara, ini mari kita merupakan refleksi daripada hidup kita. Ini adalah tantangan. Sekarang bisa kita katakan di mana posisimu yang sesungguhnya. Karena itu hari ini, periksalah hatimu dengan jujur. Apakah kamu merasa nyaman di tengah dosa? Apakah kamu nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh? Apakah kamu masih bisa menonton hal-hal yang tidak baik? Apakah dunia ini kamu anggap adalah tempat yang paling nyaman? Berarti ketika hal ini kamu lakukan dan tidak ada rasa gelisah dalam dirimu, tidak tertuduh sama sekali, tetapi kamu ini justru nyaman di sana, maka Roh Kuduslah yang berduka. Roh Kuduslah yang akan pergi, ya. Dia berduka, dia duka, dia lihat kamu gitu. Jadi siapa yang paling kamu takuti di dalam dunia ini? Itulah gambaran hidupmu yang sesungguhnya. Kalau kamu takut kehilangan uang, kamu akan kejar. Kalau kamu takut kehilangan kehormatan, berbagai cara kamu lakukan. Meskipun sebenarnya panggilanmu bukan di situ. Ada banyak orang ingin jadi pemimpin dengan berbagai cara. Akhirnya mereka hidupnya tidak benar, ya. Kepemimpinannya tidak jelas. Karena itu saudara, mari pagi ini ambillah keputusan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman ini melalui live streaming ini, ambillah keputusan. Bagaimana kamu harus hidup. Jangan menjadi relevan lagi dengan dunia. Tapi biarlah terpisah.
kehidupan kekristenanmu jangan cuma di gereja pada hari Minggu dengan pakaianmu yang bagus, dengan nyanyianmu yang merdu, tetapi biarlah kehidupanmu merupakan teladan, contoh, tupos yang bisa dilihat oleh orang di sekelilingmu, termasuk keluargamu sendiri.